Maarten Paes jadi WNI dan bakal jadi andalan timnas Indonesia ternyata pernah bikin Lionel Messi mati kutu. Kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah. Maarten Paes secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Kiper berusia 25 tahun itu telah dilantik Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam proses pengambilan sumpah sebagai WNI, Maarten Paes yang memakai setelan formal seperti jas, dasi, hingga peci ditemani oleh Direktur Media, Komunikasi, dan Konten PSSI Eko Rahmawanto. Maarten Paes tumbuh di Belanda, darah Indonesianya mengalir dari neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Setelah resmi menjadi WNI, Paes tinggal menunggu panggilan dari Shin Tae-yong untuk masuk ke timnas Indonesia. Sosok Maarten Paes rupanya pernah membuat seorang Lionel Messi mati kutu. Superstar Argentina itu pernah berhadapan dengan sang kiper dalam laga uji coba awal tahun 2024. Sosok Maarten Paes bikin supporter FC Dallas berdecak kagum. Bagaimana tidak, kiper naturalisasi timnas Indonesia itu menggagalkan 2 peluang emas Lionel Messi, penyerang Inter Miami. Tak hanya itu saja, Maarten Paes juga membantu FC Dallas meraih clean sheet dalam laga uji coba yang digelar di Toyota Stadium. Kiper berdarah Belanda itu sukses memulangkan Inter Miami tanpa poin dan 1 gol pun. Peluang emas datang ketika Lionel Messi menerima umpan terobosan Sergio Busquets. Sudah berhadapan 1 lawan 1, mantan pemain Barcelona itu melepaskan tendangan keras yang masih bisa diadang Maarten Paes. Pada akhirnya, FC Dallas mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Maarten Paes bukan sosok sembarangan. Pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer. Maarten Paes pun menjadi kiper utama klub tersebut. Kevin Dix dan Emil Audero disiapkan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan usai munculnya isu bahwa masih ada 1 pemain top yang dikontak PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun bermunculan disebut netizen Indonesia. Di antaranya ada Kevin Dix dan Emil Audero. Kedua nama itu memang berkarier apik di Eropa. Kevin Dix diketahui jadi andalan klub Denmark FC Copenhagen dalam berlaga di berbagai ajang bergengsi, termasuk Liga Champions. Berkat kontribusinya, FC Copenhagen bahkan bisa melaju hingga babak 16 besar Liga Champions. Musim ini bek berusia 27 tahun itu pun sudah mentas di 45 laga dalam berbagai kompetisi bersama FC Copenhagen. Kevin Dix pun bisa turut membukukan 2 gol dan 2 assist. Lalu ada nama Emil Audero. Kiper yang kini membela Inter Milan itu juga tak kalah bersinar. Emil bahkan sukses angkat trofi juara Liga Italia bersama Inter. Tetapi Emil Audero masih minim jam bermain di skuad Inter Milan. Tentunya kehadiran 2 pemain yang penuh pengalaman dalam kariernya di Eropa itu menjadi penting bagi skuad Garuda jika berhasil dinaturalisasi. Kini menarik menantikan siapa sosok pemain top yang dimaksud tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. PSSI sendiri memang sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Teranyar ada Maarten Paes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia sebab pemain FC Copenhagen. Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya.
Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia? Kevin Dix dan Maes Hilgers gagal masuk skuad timnas Belanda di Euro 2024, segera gabung timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dari 30 nama yang terlihat tidak ada Kevin Dix dan Maes Hilgers, dan fakta tersebut langsung menjadi pusat perhatian pencinta sepak bola tanah air. Kendati demikian, pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Kevin Dix dan Maes Hilgers tidak ada dalam daftar pemain tersebut. Padahal Dix dan Hilgers tengah berjuang untuk merebut tempat di tim berjuluk The Orange tersebut. Alasan itu pula yang membuat Dix dan Hilgers sejauh ini belum mau menerima ajakan PSSI untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dix sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk membela timnas Belanda level usia. Namun pemain FC Copenhagen itu masih belum dipercaya masuk ke tim senior. Hilgers juga pernah sekali membela timnas Belanda level usia. Namun sejauh ini pemain Twente FC itu belum juga naik ke tim senior. Lantas melihat kondisi itu semua, akankah Dix dan Hilgers beralih membela timnas Indonesia? Kemungkinan itu akan ada jika Hilgers dan Dix merasa putus asa untuk menembus skuad timnas Belanda. Pilihan membela timnas Indonesia pun menjadi opsi terbaik, toh sudah banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang kini membela Garuda. Sebut saja seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi. Kendati demikian, perlu diketahui nantinya 4 nama dari 30 pemain yang sudah diumumkan itu akan dicoret dari skuad sementara Euro 2024 tersebut. Sebab Euro hanya membolehkan setiap negara mendaftarkan maksimal 26 pemain dan minimal 23 nama. Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda itu tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Dalam 2 partai tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menjamu timnas Irak dan timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Disusul timnas Indonesia lewat 7 angka, timnas Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina lewat 1 angka. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan timnas Indonesia? Maarten Paes. Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Calvin Verdon.
Calvin Verdonk masih menjalani proses naturalisasi. Pengajuan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI. Namun, naturalisasi Calvin Verdonk harus berlomba dengan waktu. PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan kewarganegaraan plus peralihan federasi. Calvin Verdonk bakal menambah dalam persaingan wingback kiri timnas Indonesia yang sebelumnya telah memiliki Pratama Arhan, Nathan Chu Aon, hingga Shaine Patinama. Jens Ruijfen. Jens Ruijfen berstatus pemain Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Penyerang berusia 18 tahun itu mencetak 6 gol dalam 19 penampilan di musim ini. Sebenarnya Jens Ruijfen diproyeksikan untuk membela timnas U20. Alih-alih timnas Indonesia yang mempunyai ambisi besar dengan lolos ke Piala Dunia U20 di Chili. Sama seperti Calvin Verdonk, Jens Ruijfen juga masih dalam tahap naturalisasi. Perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda menjadi WNI sedang dibahas di DPR. Update naturalisasi pemain timnas Indonesia, Jens dan Verdonk. Amunisi tambahan, Maarten Paes belum pasti bela timnas. Update proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia yang sudah disiapkan PSSI, akankah bisa segera membela Garuda Juni mendatang? Diketahui saat ini PSSI tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain, yakni Calvin Verdonk, Jens Ruijfen, dan Maarten Paes. Khusus Maarten Paes sebenarnya sudah selangkah lebih maju menyandang status warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut telah merampungkan proses sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Namun khusus Maarten Paes masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan saat akan melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke PSSI. Maarten Paes terjerat regulasi elegible atau kelayakan dari FIFA. Hal ini dikarenakan Maarten Paes telah mencatatkan penampilan di level U21 timnas Belanda ketika Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Hal ini yang membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum memanggil Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Artinya kehadiran Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia juga belum pasti. Shin Tae-yong bahkan mengaku harus berhati-hati soal Maarten Paes meski sudah menjalani sumpah WNI. Sedangkan update terbaru dari Calvin Verdonk dan Jens Ruijfen sudah diungkap oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito menjelaskan berkas Calvin Verdonk dan Jens Ruijfen telah masuk ke DPR. Ia berharap proses naturalisasi 2 pemain tersebut bisa selesai tepat waktu dan debut saat melawan Irak. Dito juga sesumbar proses Verdonk dan Jens Ruijfen diprediksi akan tepat waktu seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangon lalu. Diketahui jika berkas telah masuk ke DPR maka calon pemain timnas Indonesia tinggal menunggu permohonan naturalisasi disetujui oleh Ketua DPR. Melihat masih ada beberapa tahap lagi, Verdonk dan Jens Ruijfen hanya bisa berharap proses setiap tahap berjalan mulus. 5 pemain rela absen di Euro 2024 demi perkuat timnas Indonesia meski jadi andalan di Liga Italia. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Padahal pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro. Namun karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain itu kemudian gagal memperkuat timnas Belanda di Euro 2024. Maarten Paes. Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro, yakni Bart Verbruggen, Mark Vlekken, Nick Quinten Olich, dan Justin Bijlow. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, namun Justin Hubner bisa saja dibawa ke Euro demi mendapatkan pengalaman tambahan. Tom Haye. Hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haye tak kunjung membela timnas Belanda senior.
Namun ia bisa saja mencatatkan debut di Euro jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie. Musim ini ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie. Bukan tak mungkin Tom Haye mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro. Calvin Verdonk dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal jika mau bersabar, fullback 27 tahun itu berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini Calvin Verdonk rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda. Nama terakhir ada Jay Edzes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Edzes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda.